Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Nisna Setiawan dengan NPM 24041010060. Di sini saya akan memenuhi nilai mata kuliah Governance Digital saya dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk sebagai soal EAS saya. Nah, untuk topik yang saya ambil yaitu adalah tantangan governance digital di era AI ini. Nah, sebelumnya apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan suatu teknologi yang membuat mesin atau sistem komputer mampu untuk meniru kecerdasan manusia untuk belajar, bernalar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan cara menganalisis data, mengenali pola, serta belajar dari pengalaman untuk melakukan tugas-tugas kompleks secara otomatis, seperti kepengenalan wajah, asisten virtual, hingga diagnosis medis. Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan governance digital, maka AI di sini berbantu untuk melakukan digitalisasi governance seperti digitalisasi data, kemudian membantu digitalisasi layanan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk dalam pertanyaan pertama, yaitu bagaimana peran AI dalam pemerintahan modern kita ini. Nah, dalam pemerintahan modern, Artificial Intelligence atau AI berperan sebagai instrumen pendukung data kelola pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan berbasis data. AI dimanfaatkan untuk membantu pengambilan keputusan publik melalui analisis big data, prediksi kebutuhan layanan masyarakat, serta dapat membantu otomasi proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu yang lama dan mempunyai birokrasi yang cukup berbelit dan memakan sumber daya yang besar juga. Seperti kita dapat ambil contoh, AI sekarang ini dapat dipergunakan dalam pelayanan publik digital seperti chatbot layanan administrasi, seperti di aplikasi Telkomsel itu sudah pernah digunakan untuk menggunakan AI dalam aplikasi mereka, hingga analisis data kependudukan. Dengan demikian, AI berkontribusi pada terwujudnya prinsip good governance, khususnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk soal kedua, kita memasuki resiko governance digital yang muncul akibat adanya penggunaan AI ini. Nah, walaupun AI ini memberikan banyak sekali manfaat, penggunaan AI dalam pemerintahan juga memunculkan berbagai resiko governance digital. Salah satu resiko utama adalah keamanan dan perlindungan data yang semakin terancam, mengingat AI sangat bergantung pada pengolahan data masyarakat dalam jumlah besar. Kebocoran atau penyalahgunaan data berpotensi mengancam privasi warga negara dan kedaulatan data nasional. Itu terdapat risiko bias algoritma, di mana sistem AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil apabila data yang digunakan tidak representatif. Risiko lain mencakup kurangnya transparansi algoritma, lemahnya regulasi teknis, serta kesenjangan kapasitas SDM aparatur pemerintah dalam memahami dan mengelola teknologi AI yang ada ini. Hal ini dapat menghambat akuntabilitas dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mengingat beberapa tahun terakhir setelah banyak sekali kasus-kasus kebocoran data yang juga merugikan rakyat dalam jumlah besar. Soal nomor 3 adalah contoh nyata penggunaan AI yang telah diinovasikan di pemerintahan Indonesia. Indonesia sudah mulai mengadopsi AI, namun beberapa adopsi ini masih menghadapi tantangan dan hambatan yang cukup besar. Yang pertama adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, yaitu upaya integrasi data nasional melalui portal nasional. Namun, hal ini masih menemui beberapa tantangan juga, seperti kasus kebocoran data di berbagai instansi, menunjukkan bahwa infrastruktur digital kita masih rentan, seperti data BPJS atau DPT. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan AI untuk Smart City yang telah dilakukan di Jakarta. Kota Jakarta telah menggunakan AI untuk memantau kemacetan dan tumpukan sampah melalui CCTV mereka. Namun tantangan yang mereka hadapi dalam implementasi inovasi ini yaitu ketika sistem mendeteksi adanya pelanggaran, namun penegakan hukum di lapangan masih belum terintegrasi secara sempurna. Selanjutnya pada soal keempat, kita memasuki solusi dan strategi agar pemerintah dapat mengelola teknologi ini secara efektif.
Untuk mengelola teknologi AI secara efektif, pemerintah perlu menerapkan strategi yang komprehensif. Yang pertama, penguatan regulasi governansi digital yang mengatur etika, keamanan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan AI dalam sektor publik. Regulasi ini penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus mencegah kedaulatan data negara dan menjadi landasan hukum bagi pembuatan governansi digital agar dapat memiliki kekuatan hukum yang sepadan, tidak hanya sebagai sekadar implementasi saja tanpa ada landasan hukum yang kuat. Yang kedua, peningkatan kapasitas sistem aparatur melalui pelatihan berkelanjutan di bidang literasi digital dan AI agar birokrasi tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga memahami risiko dan implikasi kebijakan dari teknologi tersebut. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat keamanan siber nasional mereka, serta melakukan audit sistem digital secara berkala. Terakhir, keterlibatan masyarakat dan prinsip partisipasi publik harus dijaga melalui transparansi penggunaan AI, sehingga transformasi digital dapat sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kepentingan publik. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan untuk EAS Governansi Digital saya. Semoga jawaban saya cukup memuaskan bagi Bu Okta dan Pak Bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.